Al-wajh salis al-fisq. Al-fisq fasik. Nah, apa dimaksud dengan fasik? Man urifa birtikabi kabiratin au bi israrin ala saghiratin. Apa maksudnya itu? Oh ya, belum berpasang. Siapa yang dikenal melakukan dosa besar? Atau berketerusan melakukan dosa-dosa kecil. Itu namanya fasik. Melakukan dosa besar atau berketerusan melakukan dosa kecil. Kalau dosa kecil dilakukan berketerusan, dia jadi apa sebab? Karena dengan berketerusannya melakukan dosa kecil itu, berarti dia menentang larangan Allah. Dosa kecil itu juga dilarang. Nah, kalau orang sekali-sekali karena silap, nah, atau karena tak sanggup menahan hawa nafsu, ampuni berdasarkan amal-amal wajib. Tapi kalau berketerusan dia bisa menjadi dosa besar. Nah, maka masuk ke dalam fasik. Ya. Maka siapa yang sudah nyata kefasikannya, hadisnya ditolak. Baik kefasikan itu dalam bentuk perbuatan ataupun dalam bentuk perkataan. Fasikan dalam bentuk perbuatan, umpamanya berzina, itu dosa besar. Mencuri, dosa besar. Minum khamar, itu bentuk kefasikan dalam bentuk perbuatan. Kefasikan dalam bentuk perkataan, memfitnah orang, ghibah. Ghibah itu dosa besar apa kecil? Menghibah. Apa tanda besarnya? Dosa besar itu kriterianya ada dua. Yang pertama, larangan Allah yang diancam dengan ancaman neraka. Itu satu. Yang kedua, larangan Allah kalau tidak ada ancaman nerakanya, ada ancaman dunia. Nah, syirik dosa besar karena diancam dengan kekal dalam neraka. Zina dosa besar karena ada ancaman dunianya, dirajam atau dicambuk. Minuman khamar dosa besar karena pelakunya harus dihukum apa hukuman mabuk khamar. Nah, tahu hukuman orang yang minum khamar? Kan. Hukuman dunianya dicambuk, dijilid. Berapa kali? Kalau pelaku khamar 40 kali dengan yang minum khamar. Nah, termasuk juga mengkonsumsi narkoba. Umar bin Abdul Aziz bahkan pernah pada masa dia jadi khalifah, saat razia diketemukanlah ada sekelompok orang yang sedang mabuk. Lalu kata Umar, bawa untuk segera dihukum.
Dari beberapa orang yang ditangkap, OTP ya, tangkap tangan. Nah, operasi tangkap OTT, tangkap tangan. Umar bin Abdul Aziz ingin menghukum mereka. Tapi ada seorang mengatakan, wahai khalifah, si Fulan ini dia tidak ikut minum. Dia tidak ikut mabuk. Bahkan saat itu dia sedang berpuasa. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Dahulukan hukuman untuknya. Padahal tak ikut minum. Apa sebab? Karena mendukung perbuatan khamar itu. Dia diberikan kesadaran oleh Allah, dia taat dalam beribadah, tapi dia mendukung maksiat. Maka dosanya sama. Bahkan dahulukan hukuman untuk dia. Itu adalah perbuatan fasik. Dengan perkataan seperti tadi, menghibah, memfitnah, apalagi mendustakan Allah dan Rasulnya, menghina Allah dan Rasulnya, itu jelas. Menghina Allah dan Rasulnya itu bisa keluar daripada Islam. Kalau dilakukan dengan sadar, itu sudah kufur. Itu jelas kefasikan. Hadis yang diriwayatkan oleh orang yang fasik disebut man la yastaritu fil munkar. Adanya mukhalafah. Mukhalafah itu menyalahi perawi yang fasik. Oleh karena itu penggunaan mungkar itu ada dua macam. Ma tafarrada bihi dhaifun, hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang dhaif menyendiri dia, la yahtadilu dha'fuhu li fiskihi au li fuhsi ghalatihi au kasirati ghuflatihi. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dhaif, la yahtamilu dha'fu li fiskihi, yang mana kedaifannya itu kayaknya disebabkan karena kefasikannya atau ghalat yang begitu parah atau banyak lalainya orang yang kasratu ghuflah. Itu mana yang pertama. Mana yang kedua? Marwahu dhaifu mukhalifan man huwa awsaku min, yang diriwayatkan oleh perawi yang dhaif menyalahi periwayatan perawi yang lebih sikoh darinya atau periwayatan sekelompok orang yang sikoh. Orang banyak yang sikoh. Itu dimaksud dengan al-fisq. Jadi kalau perawinya fasik, jelas hadisnya dhaif. Kedaifannya dari aspek keadalan. Sekarang yang keempat. Atuh masdar daripada kata ini dua. Kizbun satu, kazibun satu. Nah,
At-tuhmah bil kizbi itu mengacu kepada perawi dalam dua keadaan. Jadi bukan satu makna dari at-tuhmah bil kizbi. Ada dua keadaan seorang perawi dikatakan sebagai at-tuhmah bil kizbi. Makna daripada tuhmah itu sendiri apa? Tertuduh. Apa kira logikanya? Tertuduh pendusta. Itu saja masalahnya. Maka disebut tuhmah. Nah, kalau dia sering berdusta dalam kehidupan sehari, wajar orang menuduh dia pendusta, berdusta atas nama Nabi juga. Nah, itu. Jadi ada dua makna. Yang pertama, ayatafardar rawiyyu bi riwayatin ma yukhalifu usuluddin wa qawaidahul ammah. Iza lam yakun fil isnadi may yuttaham bizalika ghairuhu. Apa maksudnya? Seorang perawi yang menyendiri meriwayatkan hadis yang menyalahi usuluddin, pokok-pokok agama dan kaedah-kaedah agama. Jadi hadisnya itu menyalahi usuluddin, pokok-pokok agama dan kaedah-kaedah agama. Apa itu usuluddin? Persoalan usul. Kalian tahu? Persoalan usul itu pokok-pokok agama, semua persoalan agama yang didasarkan kepada dalil yang sharih dari dua. Yang pertama dalilnya nas Al-Quran ataupun hadis. Yang kedua dalilnya ijma. Itu namanya usuluddin. Kalau sudah suatu masalah dalilnya itu adalah nas berarti tidak ada perbedaan pendapat lagi di situ. Namanya dalam Al-Quran Allah perintahkan aqimus sholat, laksanakan sholat. Ada berapa pendapat itu? Masalah sholat itu diperintah atau tidak? Semua sepakat. Nah, itu namanya usuluddin. Masalah memakai khuf, tahu khuf? Sepatu. Saat perjalanan selama maksimal 3 hari tidak membuka sepatu saat berwudu. Itu masalah pokok. Apa sebab? Karena didasarkan kepada hadis yang dari teks atau nas hadis yang mutawatir. Nabi melakukan itu. Siapa yang menolak ini berarti dia bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Berarti kelompok Syiah. Itu masalah usuluddin. Apa yang menjadi kaedah-kaedah agama? Kaedah-kaedah pokok, kaedah agama. Namanya Allah Maha Adil, sudah pasti. Agama ini diturunkan untuk mendatangkan kemudahan. Itu kaedah-kaedah agama. Jadi kalau ada sebuah hadis diriwayatkan oleh perawi yang dhaif, hadisnya itu berisikan seolah mempersulit sebab apa? Al-Quran mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menginginkan kesulitan. Dalam hadis ad-dinu yusrun. Itu hadis. Nasnya jelas. Agama itu mudah. Maka kalau ada itu mempersulit dalam melaksanakan agama, nah berarti sebagai indikasi hadis itu tak benar. Ingat perawinya perawi yang dhaif. Atau ijtihad seorang ulama yang kesannya itu
mempersulit dalam beragama, itu sebagai indikasi ijtihadnya tak betul. Itu namanya keedah. Nah, jadi kalau seorang perawi menyendiri, perawi yang dhaif tadi menyendiri meriwayatkan hadis yang menyalahi pokok agama dan kaidah-kaidah agama yang umum, itu disebut dengan at-tuhma bil kizbi. Dengan syarat iza lam yakun fil isnad may yuttahab bizalika ghairu. Nah, dengan syarat tidak ada di dalam sanad itu perawi lain yang tertuduh berdusta juga seperti dia. Yang memang dia sendiri yang tertuduh berdusta. Tak ada perawi lain yang tertuduh berdusta di dalam sanad itu. Itu makna pertama dari at-tuhma bil kizbi. Yang kedua, makna dari at-tuhma adalah diketahui dia melakukan dusta atau diketahui perkataannya sering berdusta. Sekalipun tidak pernah nyata dia berdusta dalam hadis Nabi. Tak pernah terbukti berdusta atas nama Nabi. Tapi dalam kehidupan sehari sering berdusta. Maka hadis perawi yang muttahim bil kizbi disebut dengan matruk. Matruk. Mana lebih parah? Matruk dengan mungkar. Nah, lebih parah? Lebih parah? Mungkar. Karena mungkar itu perawinya at-tuhma atau muttahim bil kizbi. Kalau perawinya adalah kazib, hadisnya apa? Matruk atau tidak? Bisa matruk tapi lebih banyak dikatakan maudhu. Karena perawinya pendusta. Pendustanya itu kazib. Kazibnya itu atas nama Nabi. Maka hadisnya maudhu. Nah, itu. Yang kelima, yang terakhir dari aspek keadalahan al-kizbu. Alhamdulillah. Nah, kembali ke laptop. Yang kelima, yang dimaksud dengan kizbu fil hadisin nabawi adalah ayyarwiya rawin anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ma lam yaqulhu wa lam yaf'alhu wa lam yukirrahu muta'ammidan lidzalik. Ini disebut dengan kazib. Seorang perawi yang meriwayatkan hadis dari Nabi apa yang tidak pernah dikatakan Nabi, tidak pernah disabdakan Nabi. Tidak pernah dilakukan Nabi. Dan tidak pernah ditakrirkan oleh Nabi yang dia lakukan secara sengaja. Itu namanya perawi yang kazib. Sedangkan kazab, ini kazab dalam bentuk isim mubalaghah. Mubalaghah bersangatan dia kazab. Sangat pendusta. Itu
Seseorang yang berdusta atas nama Nabi dengan sengaja walaupun hanya sekali. Walaupun dia jujur dalam kehidupan sehari-hari, dalam bisnis dia jujur, dalam berbicara dia jujur, tapi pernah sekali saja berdusta atas nama Nabi, itu tak ada maaf bagimu. Tak ada lagi itu. Dianggap langsung sebagai kazab, pendusta dalam bentuk isim mubalaghah. Hadis yang diriwayatkan oleh kazab itu disebut maudhu'. Maudhu'. Apa arti maudhu'? Palsu. Nah, sekarang bagaimana kalau perawi itu bertobat? Dia pernah terbukti memalsukan hadis Nabi, tapi dia bertaubat. Mereka diterima tidak riwayatnya? Kira-kira diterima apa tidak? Nah, jangan cepat-cepat tidak. Ini pembahasannya. Hukum periwayatan orang yang bertaubat dari berdusta secara sengaja dalam hadis Nabi SAW. Hadis Rasul SAW. Memang para ulama beda pendapat dalam menerima periwayatan orang yang bertaubat dari dusta pada hadis Nabi kepada dua pendapat. Kita sepakat. Baterainya mau habis. Ada dua pendapat. Pertama pendapat Imam Ahmad, Abu Bakrinil Humaidi dan Abu Bakrinis Sayrafi. Ada tiga pendapat, tiga ulama besar. Pendapat pertama, la tuqbalu riwayatuhu abadan wa in hasunat taubatuhu. Apa itu? Tidak diterima periwayatannya selama-lamanya. Sekalipun taubatnya begitu baik atau taubat nasuha. Kalau berdusta atas nama Nabi sekali, saya taubat pun tak diterima lagi periwayatannya. Itu kerugian yang luar biasa itu. Apa sebab? Karena mereka satu hadis itu jariah sampai riakabah luar biasa. Maka wajar ulama dulu mereka tak peduli hidup lagi kehidupan dunia mereka untuk mencari dunia mereka, kalau sudah asik dalam mencari hadis. Imam Bukhari berapa tahun dia cari hadis? Berapa tahun? Berapa tahun? 16 tahun. 16 tahun kerja mencari hadis. Tapi miskinkah dia? Tak miskin. Dia memang orang kaya. Saat dia meninggal itu, Imam Bukhari, piutang dia, orang yang berhutang kepada dia yang dia tidak tagih, itu kalau rupiah sekarang lebih kurang 5 miliar. Piutangnya saja. Imam Bukhari ini asal ada orang minjam, kasih. Tapi tak pernah mau ditagih. Karena betapa besarnya keutamaan meminjamkan uang atau harta kepada orang lain. Bahkan ada hadis, tapi hadisnya dianggap lemah. Orang yang meminjamkan harta kepada orang lain itu lebih baik 18 kali lipat dibandingkan dengan memberi. Tapi hadisnya tak sahih. Tapi bukan pula hadis palsu. Levelnya hadis yang lemah. Cuman sebagian mengatakan ini kan dalam fadhil amal. Kira begitu. Jadi taubatnya tidak diterima selama-lamanya. Maka hadis yang diriwayatkan itu tentu dianggap palsu. Itu pendapat yang pertama. Pendapat pertama ini dibantah oleh Imam An-Nawawi. Apa kata Imam An-Nawawi?
Walam ara dalilan liban zabiha ula. Saya tak melihat ada dalil terhadap yang mendukung pendapat mereka ini. Tidak ada dalil. Nah, wa yajuzu ayyuwajjaha bi anna zalika ju'ila tawlizan wa jazaran baligan anil kizbi alaihi sallallahu alaihi wasallam li azami mafsadatihi. Fa innahu yasiru syar'an mustamirran ila yaumil qiyamah bihilafil kazbi ala ghairihi wa syahadah. Fa inna mafsadatahuma qasiratun laysat amma. Nah, ini dibantah oleh Imam Nawawi. Saya melihat tak ada dalil terhadap pendapat yang pertama ini. Dan bisa jadi atau bisa juga maksudnya dari pendapat pertama ini itu sebagai taulizan wa zajaran, ancaman keras, larangan yang keras untuk melakukan dusta terhadap Nabi SAW. Sehingga para ulama ini berpendapat demikian untuk memberikan efek jera. Karena mendustakan Nabi itu bukan perkara biasa. Itu perkara yang sangat besar. Sama dengan mengada-ngada ajaran agama, membuat syariat baru. Syariat baru itu hanya hak Allah melalui nabinya. Andaikan diamalkan orang sampai hari kiamat, orang tak berilmu menganggap sebagai hadis Nabi, berdosalah dia selama-lamanya. Nah, itu. Sebab sangat besar mafsadatnya dan akan dianggap syariat sampai hari kiamat. Itu masalahnya. Beda kalau berdusta dan bersaksi palsu terhadap selain Nabi. Tidak dianggap syariat. Beda. Kalau terhadap Nabi itu bisa dianggap syariat. Kalau berdusta atau bersaksi palsu terhadap selain Nabi, nah itu mudarat dia sebentar. Kecil. Habis masalah selesai. Tapi juga dosa besar. Karena di antara 7 dosa besar itu adalah syahadatul zur, kesaksian palsu. Pendapat yang dipilih oleh Abu Zakaria Ad-Nawawi. Qabulu riwayatihi idza apa itu? Diterima periwayatannya kalau memang taubatnya benar. Kalau dia sudah benar-benar bertaubat dan dia berikan hadis setelah dia bertobat dengan taubat nasuha, diterima. Nah, maka Imam Nawawi menolak pendapat yang pertama tadi. Alasannya juga pendapat dari kelompok pertama tadi itu bertentangan dengan kaidah syar'iyah. Apa kaidah syar'iyahnya? Ada sebuah hadis. At-taibu minaz zambi kama la zanbalah. Itu sahih, enggak salah. Disebutkan juga oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Jami' Shaghir min hadisil Basyirin Nazir. At-taibu minaz zambi, apa artinya? At-taib disebut daripada taba. At-taib orang yang bertaubat. Minaz zambi dari satu dosa, kaman sama seperti orang la zanbalah yang tidak berdosa. Jadi taubat itu yang menghapuskan dosa. Maka sering-seringlah bertaubat. Rasulullah saja dalam hadis yang pertama dikatakan beliau bertaubat 70 kali dalam sehari, dalam hadis lain 100 kali. Itu menunjukkan banyaknya. Padahal beliau tak pernah berdosa. Tapi beliau masih tetap selalu beristighfar bertobat.
Apalagi kita yang banyak sekali penuh dengan dosa. Maka setiap saat usahakan taubat, istighfar, istighfar, istighfar. Ya. Nah, wal mukhtar al-qatu bi siyati taubati fi hadza wa qabul riwayati ba'da haiza satabatu bi syurutiha al-ma'rufah. Nah, maka al-qatu bi siyati taubati fi hadza artinya yang pasti kalau taubat seorang perawi yang melakukan dusta atas Nabi tadi sudah sahih dan taubatnya itu sudah dianggap, maka diterimalah periwayatannya setelah taubat itu. Sebelum taubat tidak. Dengan syarat-syarat dan ketentuan berlaku. Jadi kalau sudah bisa dipastikan dia bertaubat, maka periwayatannya setelah dia bertaubat itu diterima. Tapi periwayatannya sebelum dia bertaubat tentu tidak bisa diterima. Kaidah agamanya apa? Kaidah syariatnya, orang yang sudah berhenti daripada melakukan maksiat, menyesali dan berazam untuk tidak mengulangnya, maka kaidah agamanya dia diterima. Terima taubatnya. Nah, jangankan itu, qad ajma'u ala sihhati riwayati man kana kafiran fa aslam. Para ulama sudah sepakat untuk mensahihkan riwayat seorang kafir apabila dia sudah masuk Islam. Orang kafir masuk Islam diterima. Ini kenapa pula orang yang berdosa bertobat tak diterima? Kan sama-sama taubat. Nah, dan para sahabat kebanyakan seperti itu. Sebelumnya mereka belum dapat hidayah, kemudian dapat hidayah masuk Islam. Kan riwayat berkah diterima. Begitu juga kesaksiannya diterima. Sementara tidak ada perbedaan menerima kesaksian dengan periwayatan. Sama saja. Maka itu diterima. Baik. Itu intinya pembahasan ini. Ada pertanyaan sampai di situ? Sebelum kita masuk pasal yang ketiga. Paham? Baik, kita lanjut. Dia ada 4 pasal kemarin ya. Selesai 4 pasal, udah kita selesai. Berarti antum siap untuk ujian. Pasal yang ketiga berkaitan dengan kedhabitan. Kalau pertama apa kemarin? Jahalah. Kebajulan. Yang kedua? Keadalahan. Jadi aspek-aspek yang menjadi objek penilaian dari aspek kemajulan itu yang pertama kemarin. Aspek keadalan, nah ini sekarang masuk kepada aspek kedhabitan. Apa saja objek yang akan dinilai dari aspek kedhabitan? Ada beberapa pembagian di sini. Yang pertama, aspek kedhabitan, aspek yang khusus berkaitan dengan kedhabitan saja. Nah, ini mencakup kedhabitan sadr dan kedhabitan kitab sekaligus. Jadi ada beberapa pembagian di sini. Mencakup kedhabitan sadr, kedhabitan hafalan di dada, dan kedhabitan kitab menulis sekaligus. Itu satu. Yang kedua, yang khusus berkaitan dengan salah satu keduanya.
khusus berkaitan dengan keterbitan sodar saja, dan yang berkaitan dengan keterbitan kitab saja. Yang pertama dulu, yang terkait dengan atau yang masuk ke dalam aspek keterbitan sodar dan keterbitan kitab sekaligus. Itu ada satu saja. Apa itu? At-tasahulu fi sama'il hadis, at-tahammul au isma'uhu al-ada, wa zalika ka'adabil mubalati bin naumi fi majlisis sama' fa inna man urifa bizalika lam tuqbalu riwayatuh. Nah, aspek pertama dari keterbitan secara sekaligus terbit sadar kitab yang menjadi objek penilaian adalah perawi yang tasahul dalam mendengar hadis, dalam tahammul, dan dalam menyampaikan. Tasahul itu lawan daripada sungguh-sungguh. Tidak sungguh-sungguh, tapi abai atau acuh tak acuh saja. Ibaratnya kalau dia kuliah masuk tak masuk ya tidak masalah. Duduk di belakang depan, mau lihat HP tak lihat HP tidak masalah. Kira tidak menjadi penting untuk kuliah, yang penting datang jadilah, yang penting kuliah. Tapi tak ada di sini nih. Artinya begitu. Walaupun dia cerdas, walaupun dia pintar, tapi memang dia tidak sungguh-sungguh. Menganggap enteng saja. Tidak sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Maka dalam hal ini tidak sungguh-sungguh dalam menerima hadis dan juga tidak sungguh-sungguh dalam menyampaikan hadis. Seharusnya kalau orang yang sungguh-sungguh itu belum sehnya berada di tempat penyampaian hadis itu sudah duduk cari tempat terdepan, siapkan penanya, fokus berwudhu dulu, akan sungguh-sungguh. Kemudian dalam menyampaikan hadis begitu juga. Dia berwudhu dulu dan menyampaikan hadis atau sholat 2 rakaat dulu. Kemudian pada tempat yang nyaman. Murid-murid sudah juga siap, semua peralatan sudah siap. Betul-betul fokus. Kalau orang yang tidak ada hal ini pada dirinya, berarti dia kena daripada aspek tahammul wal ada. Bukan masalah pribadi yang tidak kuat hafalan, mungkin dia kuat hafalan, tapi dia begitu acuh saja. Tidak sungguh-sungguh dalam menerima dan menyampaikan hadis. Contoh, ka'adamil mubalati bin naumi fi majlisis sama'. Dia tidak betul-betul berketerusan fokus dalam mempelajari hadis, menerima hadis pada majlis as-sama' itu, pada majlis penyampaian hadis. Apa sebab? Kadang dalam belajar, dalam menerima hadis dia tidur. Berarti tak fokus. Kalau sekarang kan banyak penghalang itu, mungkin karena ngantuk, sekali ngantuk, atau berbunyi HP-nya, lihat WA dulu. Sementara ngajiannya atau pelajaran terus juga. Akhirnya mungkin ada item yang dia tinggalkan. Orang seperti ini berarti tidak dhabit. Dari 2 aspek tadi. Aspek dhabit sadar, aspek dhabit kitab. Bagaimana dia bisa menghafal sementara dia tidak fokus? Tak mungkin. Begitu juga bagaimana mungkin dia bisa menulis dengan baik sementara dia tidak fokus? Tak mungkin juga. Maka dua-duanya kena. Berarti dia orang yang terlalu kurang peduli dalam belajar dan menyampaikan pelajaran, dalam menerima hadis dan menyampaikan hadis. Nah, kena dua-duanya. Betulnya ini bukan hanya dalam penyampaian hadis, dalam semua ilmu harus tuntut dengan cara sungguh-sungguh. Dan saudara padamu pasti wajib menyampaikan. Tapi ada kaedahnya ini. Apa kaedahnya? Ini kaedahnya. Kalau seseorang itu dalam menerima dan menyampaikan hadis, dia juga memang ngantuk. Tapi ngantuknya an-nu'asul khafif. Ngantuk-ngantuk ringan lah kira-kira. Dengan catatan ngantuk-ngantuk ringan tadi, la yahtallu ma'u fahmul kalam.
tidak rusak pemahamannya terhadap kalam guru itu. Dia tetap bisa memahami perkataan guru dengan baik. Dia cerdas, bisa menangkap dengan baik, bisa menyimpan dengan baik. Maka ini tidak mengapa. Tidak ada masalah. Ya kalau ngantuk-ngantuk dikit ya biasalah. Karena yang namanya manusia ini kan tak sama seperti malaikat. Tak sama seperti malaikat. Malaikat kan tak ada ngantuk-ngantuknya. Tapi antum, kita bisa jadi lebih mulia daripada malaikat. Apa sebab malaikat tak ada ujian seperti kita. Kita diberi ujian. Kalau kita sanggup untuk lolos dari ujian, tentu yang diuji lebih tinggi daripada yang tak diuji. Akhirnya begitu. Jadi tidak ada masalah kalau ngantuk-ngantuk ringan. Dengan catatan, ngantuk-ngantuk ringan masih bisa nangkap juga lah. Kadang ngangguk-ngangguk tapi mengerti juga dia. Yang seperti ini masih dimaafkan. Ya, tapi kalau sudah berketerusan, tak tahu lagi apa yang dikatakan oleh syekhnya, itu sudah tidak bisa diterima lagi. Nah, faqad kana al-hafizu Abul Hajjaj al-Mizzi, memang Abu Hajjaj al-Mizzi rubama yanisu fi hali isbahi wa yughalitul qari aw yazil fayubadiru li raddi alaihi. Abul Hajjaj al-Mizzi barangkali yanisu fi hali isbahi. Dia juga pernah mengantuk dalam keadaan menyampaikan hadisnya. Orang-orang menyampaikan seperti ini, Al-Mizzi orang yang mengantuk dalam menyampaikan hadis dan banyak salahnya dalam membacakan hadis, atau ada item hadis yang hilang, maka dia segera menolaknya. Itu kaidah yang pertama. Jadi kalau ngantuk-ngantuk dikit masih bisa diterima, tidak membahayakan selama tidak rusak pemahamannya terhadap perkataan gurunya. Yang kedua kaidahnya, ini maksudnya qad yujadu fi tibakis sama'i at-tanbihu ala nu'asis sami'i awil musmi. Yang kedua ini kadang-kadang didapati pada level-level. Memang ada orang yang diingatkan perihal saat dia mengantuk itu, baik bagi yang mendengar, memperdengarkan. Berarti yang mendengar murid, musmik memperdengarkan gurunya. Dan ini barangkali pada orang yang tidak diketahui keadaannya, atau pada orang yang diketahui keadaannya tapi dia tidak paham. Ini agak sulit untuk dipahami ini. Baik, itu berkaitan dengan aspek yang pertama dari kedobitan, yang mana persoalan dabit sadar dan kitab sekaligus. Sekarang ma yahtassu bidabti sadar, yang khusus berkaitan dengan dabit sadar saja. Ya, hafalan. Ada 5 aspek yang dinilai atau menjadi objek penilaian, yang kelimanya itu bisa
menjatuhkan seorang perawi itu dinilai tidak dhabit. Yang pertama su'ul hifz. Su artinya jelek atau buruk. Hifz hafalan. Hafalannya buruk. Yang kedua, kasratul mukhalafah. Banyak menyalahi. Yang ketiga, kasratul waham. Banyak kesalahan. Yang keempat, syiddatul ghufla. Kelalaian yang bersangatan. Yang kelima, fuhsyul ghalat. Kesalahan yang parah. Parah ini. Ghalat. Nah, sekarang aspek yang pertama dulu. Su'ul hifz. Apa maksud dari su'ul hifz? Alla yatarajjaha janibu isabatir rawi ala janibi khata'ihi. Maksudnya itu. Su'ul hifz. Maksudnya adalah tidak diketahui sisi benar dan salahnya seorang perawi. Itu namanya su'ul hifz. Ini yang disampaikan benar apa salah ini? Tidak bisa ditimbang-timbang. Kira-kira kalau dikatakan salah, benar juga ini. Dikatakan benar, rasanya tak betul juga. Nah, seperti itu adalah kriteria orang yang su'ul hifz. Jelek hafalannya. Nah, su'ul hifz ini ada dua macam pula. Ada orang yang memang su'ul hifzi ini sudah lazim. Lazim itu ya memang kekuatan bukan orang yang kuat dalam menghafal. Walaupun orangnya baik, sudah berusaha menghafal Quran, memang tak hafal-hafal juga. Nah, itu jenis yang pertama. Memang dasar hafalan itu lemah. Kadang orang kan bertingkat-tingkat, ada yang hafalannya kuat, ada yang lemah. Itu berketerusan. Kemampuan itu memang segitu. Nah, maka hadis orang yang seperti ini itu tergantung kepada qarinah penilaian jarh ta'dil. Dan qarinah yang lain. Kadang ada qarinah yang mendukung untuk diterima periwayatannya, kadang ada qarinah yang mendukung untuk ditolak atau didhaifkan periwayatannya. Sekarang qarinahnya apa? Dia memang buruk apa memang kemampuannya segitu. Maka dalam kewajiban hafalan kadang antum kan ada kewajiban hafalan ya. Berapa juz Al-Qur'annya? Cuma dua. Jadi pengalaman yang sudah ada memang tak mampu dia menghafal. Tapi tulisannya bagus. Nilainya bagus. Menghafal tak bisa-bisa. Akhirnya ya dibicarakanlah di tingkat dekat. Mana ini? Sementara prestasi akademik yang lain bagus. Hanya menghafal dia yang lemah. Jadi dikasih dispensasi. Karena kalau tidak, tak akan tamat-tamat ya. Nah, memang ada orang yang lemah menghafal,
kuat dalam berpikir, cerdas dalam berpikir. Ada juga sebaliknya, berpikir dia lemah tapi menghafal kuat. Ada seperti itu. Ada juga dua-duanya. Ada juga yang tak ada dua-duanya. Berpikir juga lemah, menghafal juga lemah. Ini kan macam-macam orang. Tapi di sini kalau orang yang sul hibzinya itu memang berketerusan, memang bawa dari lahirnya begitu. Nah, maka lihat qarinah yang menunjang terhadap hadis yang disampaikan. Apakah qarinahnya itu menunjang untuk diterima atau ditolak atau didhaifkan. Itu perawi yang su'ul hibz. Wa yuwaddahu zalika, penjelasannya begini. Anda man kana saduqan si al-hibzi fa fi hadisihi dhafun yazulu bi kaunihi asbatu ma yarwi an sayhin muayyan iza ja'at riwayatuhu an zalika syekh lutuli mulazamatihi lahu wa khibratihi bi hadisihi. Sekarang jelasan begini. Seorang perawi yang soduk, dia orangnya jujur. Tapi si ulhibz, hafalannya jelek. Tentu pada hadisnya ada kedaipan. Nah. Tapi kedaipan ini bisa hilang jika periwayatan itu didukung oleh asbataman yarwi an sahih mu'in. Jika periwayatan dia itu melalui proses mulazamanya yang panjang kepada seorang guru. Dan dia punya keseriusan dalam belajar dan menyampaikan hasil guru. Artinya begini, walaupun bodoh-bodoh orang, tapi kalau sudah lama belajar kepada seorang guru, terus-menerus bersungguh-sungguh, pasti dapat juga. Ya kan? Kemungkinan salah itu sudah bisa diminimalisir. Karena saking seringnya dia selalu datang dalam majelis syekh itu, tentu dapat juga dia. Tapi sebaliknya sepintar-pintar orang, tapi kalau banyak lalainya tak dapat juga. Seperti aspek yang pertama tadi. Dia suka tidur dalam belajar umpamanya. Nah, tentu walaupun dia pintar belum tentu dapat. Tapi walaupun dia tidak terlalu pintar, tapi dia gigih, rajin dalam waktu yang lama, dia dapat ilmu. Mana yang besar pahalanya itu? Orang yang belajar lama tapi susah dapatnya. Orang yang cerdas cepat dapat tapi dia banyak lalainya. Hah? Apa alasannya? Kalau pahalanya apa alasannya? Kenapa itu lebih besar? Karena pahala itu dilihat bukan dari hasil. Dari amal. Proses itu amal. Sesungguh apa, segiat apa dia beramal dalam mencari ilmu, itu dinilai di mata Allah. Tapi ilmunya dapat apa tidak, itu persoalan lain, itu hasil. Kalau dia dapat ilmunya, dia punya kewajiban baru. Apa itu? Menyampaikan dan mengamalkan ilmunya. Kalau dia sudah menuntut ilmu tapi tak dapat, tak ada kewajiban mengamalkan, menyampaikan. Nah, kira-kira begitu. Baik, yang kedua, terakhir ya. Ma yakunu tori adalah rawi imma li kibrihi aw li zahabi basarihi aw li ikhtiraqi kutubihi aw adamiha bi an kana ya'tamiduha raja'a ila hibzihi fasahibzu fa huwa ma yu'rafu bil ikhtilata. Yang kedua begini. Kalau yang tadi orang yang memang ya kemampuannya sebegitu. Yang kedua ini tidak. Rawi yang kekuatan hafalannya itu biasanya kuat, nah, tapi tiba-tiba berkurang.
Bukan sebab lemah hafalan bahwa dari lahir, tidak. Pada masa mudanya, pada masa sehatnya, pada masa giginya, dia memang orang yang kuat hafalan. Tapi datang lemah hafalannya itu karena likibrihi. Bukan, apa ya? Kibar apa kibri? Kibru artinya sombong, kibar artinya besar. Berarti likibarihi ya. Artinya disebabkan karena tuanya. Karena umur, faktor U. Atau li zahabi basarihi, hilang penglihatannya. Atau lihtiraki kutubihi, catatannya terbakar. Atau sebab lain. Jadi berkurangnya kekuatan hafalannya itu, kedabitannya itu karena ada sebab. Kalau tadi tidak, memang daya tangkapnya saya begitu. Kalau ini tidak, dia kuat. Tapi karena faktor U, sudah masuk umur 60 tahun, 70 tahun, hafalannya sudah berkurang. Atau dia sudah hilang penglihatannya, pemikirannya, sudah pikun. Atau mungkin karena buta. Tapi kalau orang buta, biasanya hafalan semakin kuat. Karena sudah tak banyak lagi virus-virus yang masuk. Karena virus yang paling banyak masuk itu bisa menodai pikiran yang bersih, itu melalui mata. Sekarang orang yang buta, hatinya lebih bersih, hafalan lebih kuat. Nah itu. Dan banyak juga ulama hadis yang di akhir hayatnya buta. Kalau tidak salah Imam Tirmizi itu buta di akhir hayatnya. Karena saking banyak menangis dan banyak membaca. Nah itu kemuliaan yang Allah berikan. Buta itu kemuliaan, Allah ingin membersihkan, mengangkat derajatnya. Nah itu. Baik, waktu sudah hampir. Nanti kita sambung, kita selesaikan bagian ini. Baru bagian yang pertama ya. Ada dhabit-dhabitnya. Dikenal juga dengan ikhtilat. Ikhtilat sebabnya karena su'ul hibzi. Nah, bagaimana hadisnya kalau dia sampaikan hadis itu sebelum masa ikhtilat? Kalau dia sampaikan dan bisa dibuktikan, hadis itu dia sampaikan sebelum ikhtilat, maka hadisnya diterima. Tapi kalau dia sampaikan hadis itu setelah ikhtilatnya, maka tidak diterima. Jadi begini, yang tadi tidak diterima hadisnya kalau dia mengambil hadis itu setelah ikhtilat. Atau tidak diketahui dengan pasti apakah dia mengambil hadis itu sebelum atau sesudah masa ikhtilat. Kalau tak ada bukti yang pasti, itu juga ditolak. Nah, kira-kira begitu. Baik.
Kita cukup dulu sampai di sini ya. Ini masih ada dhabit tentang ikhtilat atau su'ul hibzi.